Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, saya Ibu Fiska Sylvia, saya Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Bagian hukum perdata terdapat dua peminatan, yaitu hukum bisnis dan bisnis syariah, di mana mengatur terkait dengan hubungan antara naturally person dan right person, yaitu antara orang perorangan dan badan hukum. Dan di dalam bisnis syariah mengatur terkait muamalah. Di sini muamalah terkait dengan orang dan juga dengan orang dengan badan hukum maupun badan hukum dengan badan hukum. Di dalam hukum bisnis di sini menawarkan terkait mata kuliah hukum kontrak. Di sana juga terdapat terkait dengan perikatan, di sana juga terkait dengan pengadaan barang dan jasa, juga persaingan usaha, hukum investasi, perbankan secara konvensional maupun perbankan syariah. Kemudian ada asuransi, baik itu asuransi konvensional maupun asuransi syariah, ada pasar modal maupun juga pasar modal syariah. Juga di dalam hukum bisnis mengatur terkait dengan pelindungan konsumen, baik itu terkait dengan hukum perlindungan konsumen secara nasional maupun halal industri terkait dengan food and beverages dan juga terkait dengan kosmetik dan sebagainya. Hukum keluarga juga selain hukum bisnis, di mana di dalam hukum keluarga juga meliputi hukum perkawinan. Di dalam hukum perkawinan ada hukum waris, juga terkait dengan harta kebendaan dan perkawinan, ada hibah, wasiat dan juga wasiat wajibah. Ya, tidak diragukan lagi ya, ini bisa nyombong nih, karena di dalam peminatan setiap semesternya minimal 80 hingga 200 mahasiswa sangat tertarik untuk mengambil minat baik hukum bisnis maupun bisnis syariah. Hal ini dikarenakan from A to Z mahasiswa ditawarkan untuk mengasah atau mendapatkan kemampuan terkait dengan kerangka pemahaman yang utuh terkait dengan teori, doktrin, regulasi, bagaimana kemampuan preskriptif untuk menyelesaikan solusi-solusi kasus di bidang bisnis maupun terkait dengan hukum keluarga dan perkawinan. Demikian juga mahasiswa diasah kemampuannya untuk memberikan perlindungan hukum maupun membuat kontrak secara proporsional bagi para pihak di bidang bisnis. Demikian juga terkait dengan bagaimana tanggung jawabnya, terkait dengan keabsahannya, risiko, terkait mitigation risiko, terkait dengan pencegahan penyelesaian sengketa, terkait dengan insolvensi, restrukturisasi, persaingan usaha, dan perlindungan konsumen. Jadi sangat menarik dan itu semua terkait dengan kebutuhan manusia sehari-harinya from A to Z, seperti itu. Ya, cuan gitu ya. Mahasiswa selalu pengennya dapat cuan banyak ya, fresh graduate pengennya cuan yang dapat. Jadi bisnis ini jelas sangat erat kaitannya dengan bau-bau cuan gitu ya. Dan di sisi lain harus imbang nih, selain juga secara bisnis, secara konvensional juga ada syariah. Jadi di sini kita inginnya dapat cuan tapi juga berkah dunia akhirat gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat prospek karirnya sangat luas, terutama di bidang keuangan, di bidang konsultan, di bidang kemudian pada tahun yang lalu, kita di tahun 2024, ada juga beberapa, tidak hanya hakim secara umum, alumni juga banyak sekali yang diterima sebagai cakim di pengadilan agama, kemudian terkait dengan bisnis lawyer, terus kemudian terkait dengan legal officer di company, kemudian terkait notaris, PPAT, kemudian hakim niaga, hakim peradilan agama tadi, konsultan HKI, konsultan investasi, konsultan keuangan, mungkin juga asisten menteri mungkin di bidang bisnis, investasi, terkait dengan perdagangan, entrepreneurs itu sendiri, negotiator, arbitrator, mediator, semua ada di dalam prospek hukum karir di bidang peminatan hukum bisnis maupun bisnis syariah. Di bidang bisnis syariah ada Islamic banker, juga selain konvensional juga ada nazir, wakaf dan zakat secara produktif. Ini juga perlu seorang ahli di bidang bisnis syariah. Ya, tantangannya adalah sekarang adalah era disruptif, informasi dan teknologi. So, you still think smart, think globally, act locally. Jadi tantangan di era digital, ya disruptif ini, disruptif teknologi, informasi, kita bisa lihat bahwa kemampuan seorang yuris itu harus adaptif terkait teknologi. Kita bisa lihat semua, everything is smart contract. So, application by e-court, e-litigation, maupun non-litigation semua pakai application. Demikian juga dia harus mempunyai kemampuan dan keinginan yang keras untuk upgrade dirinya, untuk juga melakukan
melakukan update terkait perkembangan hukum bisnis yang sangat pesat, apalagi di globalisasi sekarang kita bersaing tidak hanya bagi putra bangsa sendiri, namun juga dengan pihak orang asing seperti itu. Kemampuan untuk adaptasi sosial, kemampuan untuk kerjasama secara tim, negosiasi, juga kemampuan untuk memiliki adab dan akhlak yang tinggi, sehingga kemampuan menulis yang seperti ini tidak akan pernah tergantikan oleh AI. Pesan ibu cuma satu, to be distinguished by excellence. Anda harus benar-benar menjadi ahli di bidang minat hukum yang Anda tekuni, baik itu hukum bisnis maupun bisnis syariah. Karena jika Anda ahli di bidangnya, maka Anda akan dicari oleh setiap orang. Karir Anda akan melesat tajam, dan ilmu yang Anda tekuni akan menjadi berkah, bermanfaat bagi semua, dan juga ilmu Anda akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sehingga menjadi amal jariah, walaupun Anda hanya tinggal nama di dunia ini, namun nama Anda akan tetap harum, dan ilmu yang Anda miliki akan terus berguna bagi masa depan bangsa ini. Demikian.